Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang SD Sekecamatan Adi Mulyo. Cek apakah suara saya dapat terdengar? Silakan untuk menjawab. Terdengar jelas dari Al-Huda. Oke, terima kasih. Kita mulai saja, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Adi Mulyo. Yang kami hormati, Pengawas Sekolah Korwil Bidi Kecamatan Adi Mulyo. Yang kami hormati, narasumber KKG Daring. Yang kami hormati, Kepala Sekolah Sekorwil Bidi Kecamatan Adi Mulyo. Dan teman-teman rekan-rekan guru kelas yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir secara virtual pada acara KKG Daring pertemuan ke-7. Tanpa terasa sudah sampai ke pertemuan ke-7. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh peserta. Dan sebelum memulai, saya akan membacakan acaranya pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan. Nanti jika tidak ada yang hadir, maka akan diwakilkan oleh Ketua KKG, yaitu Bapak Juarlan. Kemudian yang ketiga yaitu penyampaian materi, dan yang keempat adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara KKG dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan. Tapi sepertinya ini belum ada yang hadir, sehingga saya persilahkan dari Ketua KKG, Bapak Juarlan SPD MMPD. Kepada Bapak Juarlan, saya persilahkan. Monggo. Halo Pak Juarlan. SD 1 atau 2 Banyuroto ini silakan. Pak Juarlan di mana posisinya? Maaf Bapak Ibu, karena ini belum tersambung dengan Pak Juarlan, saya lanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu penyampaian materi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penyampaian materi untuk hari ini yaitu tentang video pembelajaran. Memang seharusnya pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga untuk materi Google Classroom, tetapi narasumber kita, Bapak Edi, sedang tidak bisa berhalangan karena sedang mengikuti BIMTEK untuk akreditasi SMP 1 Adi Mulyo. Sehingga untuk materi saya yang seharusnya di bagian akhir dimajukan untuk hari ini, seperti itu.
Bisa diterima nggih Bapak Ibu? Apa tidak diterima? Oke, saya coba untuk izin share screen. Masih loading, uber-uber. Bapak Ibu, apakah layar saya sudah terlihat? Yang jawab jangan si Dumulyo. Gimana, sudah belum Pak? Belum nggih? Oh, nanti tunggu. Sudah terlihat. Ya, terima kasih. Sebenarnya nanti saya juga akan membagikan itu nggih, link untuk bentar nih. Saya nanti pertama saya akan mengenalkan dulu tentang apa itu video pembelajaran, sehingga kita untuk pertemuan ini praktek, tapi tidak langsung praktek sesuai dengan materi kita. Jadi saya berikan aset, ada aset suara, aset gambar, template PowerPoint seperti itu. Nanti saya bagikan linknya dibagikan nanti tolong oleh koordinator nggih, untuk kita latihan nanti di bagian akhir. Bapak dan Ibu, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya video pembelajaran, karena dengan adanya pandemi ini ada hikmahnya, ada sisi positifnya. Sisi positifnya kita lebih kenal, lebih dekat dengan yang namanya teknologi. Ya, jadi tetap ada sisi positif dari suatu hal atau peristiwa. Nah, ini sisi positifnya. Masih loading. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu file PowerPoint dari saya? Judulnya adalah video pembelajaran ya. Perkenalan dulu dari saya. Mungkin ada yang belum kenal, siapa sih itu Bu Agus? Apakah itu istrinya Pak Agus? Bukan ya. Perkenalan, nama asli saya Agus Wiji Utami. Tempat tanggal lahir saya di Kebumen 1 Agustus 1988. Alamat saya yaitu di Desa Kaliwungu, RT 3 RW 1, Klirong. Kemudian nomor HP saya dan ini juga nomor WA saya.
0823 2284 6631. Pengalaman belum banyak. Ini saya juga malu lah bacanya. Silakan di skip saja ding lah. Yang baca yang terakhir saja deh. 30 besar level 3 ikut level 3 pembatik Jawa Tengah, 30 besar peserta pembatik di tingkat Jawa Tengah tahun 2019, bukan tahun sekarang, tahun 2020. Di tahun 2020 ini saya ikut level 3 tetapi tidak lolos ke level 4. Selanjutnya yaitu coba saya ingin sharing dulu bagaimana cara Bapak Ibu untuk menyampaikan materi saat pembelajaran untuk siswa belajar dari rumah. Apakah menggunakan video, apakah sudah menggunakan video, ataukah videonya itu mengambil dari YouTube seseorang, orang lain, ataukah sudah menggunakan video sendiri, atau belum menggunakan apa-apa, berarti belum menggunakan media apa-apa. Coba saya ingin tahu, Pak Darsono, ayo berikan pendapatmu, silakan menyalakan mic-nya, SD2 di Mulyo. Biar jangan saya aja yang ngobrol dong, biar ada interaksi, silakan. Atau dari SD mana untuk menyampaikan pendapatnya? Nyalakan mic-nya. Halo. Suara saya terdengar apa enggak sih Bapak Ibu? Aku takutnya saya ngomong sendiri. Nggih, silakan untuk berpendapat Bapak Ibu. Katanya biar nggak ngantuk ya. Kemarin kan banyak ya evaluasinya ngantuk. Nah, biar nggak ngantuk saya ajak untuk ngobrol. Ternyata pada nggak mau diajak ngobrol ini. Terdengar. Oke, siap Pak Jarkoni, silakan berikan pendapatnya bagaimana? Apakah guru di SD Bapak sudah menyampaikannya bagaimana menyampaikan materi saat PJJ ini? Halo, Pak Jarkoni? Halo. Silakan menyampaikan pendapatnya Bapak terkait dengan bagaimana cara guru di sekolah Bapak dalam menyampaikan materi pembelajaran. Alah, berikan soal pakai WA, Mbak. Berikan soal pakai WA. Tapi kan sebelumnya langsung diberikan soal, Pak. Tidak ada penyampaian materi dulu. Nggak bisa, Mbak. Oke, terima kasih Pak Jarkoni. Oh ya, satu lagi nih sekalian soal nomor 2. Ini pertanyaan nomor 2. Apakah guru Bapak Ibu ya yang di sekolah Pak Jarkoni sudah pernah membuat video pembelajaran? Mungkin sudah ada Pak dari SD Adikarto? Malah Pak Jarkoni, caranya Pak Jarkoni. Oh maaf, siapa sih ini? Ya Allah. Saya tidak ada bantuan dari host, ini jadi saya nggak tahu siapa ya. Maaf, ini dari siapa ya? Perkenalan dulu. Dari Tepakyang, Pak Marsigit. Oh, nggih, ngapunten Pak, maaf Pak Marsigit. Nggih, bagaimana dengan di sekolah Bapak? Apakah sudah ada guru yang membuat video pembelajaran? Sudah. Iya. Tapi gagal saja. Oh. Gagal mawon. Iya. Google mawon? Iya. Maksudnya berarti mencari di Google seperti itu videonya? Iya. Oh, oke. Terima kasih informasinya Pak Marsikit. Saya pikir tadi Pak Jarkoni, maaf. Oke. Nah, dari sampel dari satu SD dari Tepakyang, ternyata tadi banyak juga yang guru langsung memberikan soal. Berarti tidak ada, ibaratnya tidak yang ngajar, tetapi berarti kan belum menyampaikan materi. Kalau ujuk-ujuk tiba-tiba dikasih soal, ya siswanya tentu akan kebingungan. Nah,
kita kan juga kita sebagai guru tentunya kan tidak hanya untuk memberikan soal, tetapi kita juga harus menyampaikan materi. Terus ini tadi ngendikan nih Pak Marsikit itu mengambil dari Google. Kalau ngambil dari Google berarti video pembelajarannya itu berarti belum membuat sendiri. Itu juga boleh, tidak apa-apa karena sekarang juga sudah banyak guru-guru menjadi YouTuber ya. Guru juga bisa jadi YouTuber dan itu juga sudah banyak materi-materi yang di-share di YouTube. Banyak sekali. Itu bisa memilih sesuka hati, mau yang pendek atau mau video durasi panjang, itu juga semuanya tersedia di YouTube. Nah, dari berbagai persoalan tadi, ya, kita bisa memberikan solusi, yaitu membuat video pembelajaran sebagai salah satu solusi dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian kita lihat dulu pengertian dari video. Menurut Arif S. Hadiman, video itu adalah media audiovisual yang menampilkan gambar dan suara. Pesan yang disajikan bisa berupa fakta, berarti kejadian, peristiwa penting, berita, maupun fiktif, seperti misalnya cerita bisa bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Itu pengertian video secara umum. Lalu bagaimana dengan video pembelajaran? Video pembelajaran adalah suatu media video yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku dan dalam pengembangannya mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran. Sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik. Sehingga guru ibaratnya tetap memberikan pelajaran, tidak hanya memberikan soal. Kemudian karakteristik dari media video pembelajaran, yang pertama yaitu menampilkan gambar dengan gerak, serta suara secara bersamaan. Mampu menampilkan benda yang sangat tidak mungkin ke dalam kelas karena terlalu besar, misalnya gunung. Berarti tidak mungkin kita menghadirkan gunung di kelas, sehingga kita bisa menggunakan video pembelajaran. Terlalu kecil, contohnya kuman. Terlalu abstrak, misalkan bencana. Terlalu rumit, proses produksi, ataupun terlalu jauh, kehidupan di kutub, dan sebagainya. Kemudian, 3, mampu mempersingkat proses. Misalnya proses penyemaian padi hingga panen. Kalau tidak dibuat video itu kan lama, kita bisa mempersingkat. Contohnya juga pada metamorfosis, seperti itu, bisa menggunakan video. Kemudian yang 4, memungkinkan adanya rekayasa atau animasi. Kelebihan dari media video pembelajaran yang pertama yaitu dapat menstimulir efek gerak. 2, dapat diberi suara maupun warna. 3, tidak memerlukan keahlian khusus dalam penyajiannya. Nah, poin 3 ini nanti sebagai dasar kita tidak memerlukan keahlian khusus sebagai dasar kita membuat video pembelajaran yang mudah menggunakan PowerPoint. Jadi, sebenarnya tidak perlu keahlian khusus. Jadi, terus nomor 4, tidak memerlukan ruangan gelap dalam penyajiannya. Kemudian 5, dapat diputar ulang, diberhentikan sementara, dan sebagainya ya. Kontrol pada pengguna, kita bebas untuk stop, untuk putar ulang, seperti itu. Kekurangannya yang pertama memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya. Kalau kita menggunakan PowerPoint, tentunya peralatannya harus menggunakan laptop. Untuk nanti di bagian setelah saya menayangkan materi ini, nanti kita akan praktek mulai dari membuat PowerPoint-nya dulu, sehingga silakan untuk menyiapkan laptopnya. Menyalakan laptopnya tidak perlu terhubung dengan internet, tetapi menyalakan laptopnya dan nanti masuk ke PowerPoint. Kemudian yang kedua, memerlukan tenaga listrik. Kekurangan yang ketiga, memerlukan keterampilan khusus dan kerja tim dalam pembuatannya. Ini sebenarnya untuk video-video video-video yang sudah pro, yang kalau kita kan masih sederhana, jadi sebenarnya tidak terlalu, keterampilan khususnya tidak terlalu ya. Kemudian yang nomor 4, sulit dibuat interaktif. Kenapa sulit? Karena hanya satu arah. Nih. Berikutnya, tahapan membuat video pembelajaran. Ini video pembelajaran menggunakan apapun,
itu ada 3 tahap. Ada pra-produksi sebelum pembuatan, kemudian 2 produksi, dan ketiga pasca produksi. Kemudian kita melihat ini ada langkahnya ya. Yang pertama yaitu sebelum kita membuat video pembelajaran, yaitu untuk menganalisis. Apa saja yang perlu dianalisis? Yaitu analisis topik atau tema. Mohon maaf untuk mic yang menyala untuk dimatikan. Saya tidak bisa mengontrol karena sebagai penyaji dan juga sebagai host. Nanti bolak-balik. Kemudian menganalisis kompetensi dasar. Kemudian indikatornya dan pemetaan materinya. Kemudian analisis kebutuhan media. Contohnya kalau yang saya buat secara pribadi, saya kan berlanjut ibaratnya. Kalau saya buat video itu kan misalkan untuk hari ini kan tema 4, kelas 6 ya, tema 4, subtema 1, pembelajaran 6. Nah nanti tinggal, kalau saya sih tinggal mengikuti lanjutannya aja di buku siswa dan buku guru. Sehingga sebagai pedoman nanti bisa menggunakan, karena ya kan buku siswa, buku guru itu kan sudah sesuai dengan KD-nya. Nanti Bapak Ibu yang pertama dilakukan sebelum kita membuat video pembelajaran berbasis PowerPoint, silakan untuk mengunduh, kalau belum punya, mengunduh file buku siswa dan buku guru yang sesuai dengan kelas kita ataupun sesuai dengan revisinya, revisi tahun berapa. Kemudian yang analisis yaitu perancangan. Perancangan di sini ada penyusunan garis besar isi media atau GBIM dan jabaran materi. Materinya mau apa saja yang akan disampaikan. Kemudian juga penulisan sinopsis, treatment, dan skrip atau naskah. Kalau saya untuk yang video sehari-hari saya buat, itu saya skripnya, naskahnya itu mengikuti buku siswa. Selanjutnya proses produksi, nanti terbagi jadi pra-produksi dan produksi video. Kemudian post itu nanti ada editing jika diperlukan ya. Kalau menggunakan PowerPoint nanti editingnya itu sebelum penyimpanan. Seperti itu. Kalau editingnya setelah sudah jadi video nanti bisa menggunakan aplikasi lain selain PowerPoint, seperti itu. Editing, di preview, kemudian kalau ada yang salah direvisi, dan yang terakhir yaitu finalisasi. Kita bahas, cuman saya baca dulu ya Bapak Ibu. Yang ngantuk silakan ngopi-ngopi dulu biar enggak ngantuk. Lihat muka saya, kalau tambah ngantuk ya ngopi lagi ya. Jangan ngantuk. Tahapan praproduksi. Tahapan pada praproduksi akan menentukan keberhasilan pada tahap selanjutnya. Tahap ini merupakan perencanaan dari kegiatan selanjutnya dan hasil yang akan dicapai. Pada tahap praproduksi yaitu 1, menentukan ide. Bapak Ibu bisa mulainya ide dari sekarang boleh. Saya besok ini ada tugas apa tidak? Kan ada tugas membuat video. Idenya bisa dari sekarang. Saya mau buat video tema aja dari buku siswa. Saya mau buat video kalau matematika tersendiri, matematika materinya ini. Silakan ditentukan idenya mulai dari sekarang. Kemudian yang nomor 2 yaitu penyusunan garis besar isi media. Yang ketiga, penyusunan jabaran materi. Yang keempat, penyusunan naskah, dan yang kelima, pengajian naskah. Jadi naskah juga perlu dikaji. Hasil akhir dari tahap praproduksi yaitu nanti naskah video pembelajaran yang telah disetujui oleh pengkaji dan dinyatakan kebenarannya sehingga naskah tersebut layak produksi. Tetapi kalau untuk saya sendiri, kalau membuat video karena saya tidak ada pengkaji, saya yang buat sendiri, saya mengkaji sendiri. Kalau dibuat sudah video pembelajaran profesional itu ada tim pengkaji naskah, ada tim pengkaji media, seperti itu. Ini adalah contoh garis besar isi media, contohnya ini untuk kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran kelima. Ini dibuat kompetensi dasarnya, ini yang SPDP. Memahami reklame, indikatornya memahami pengertian poster, materinya poster, nanti penerapan konsepnya ada jenis-jenis poster, topik atau judul. Ini topik atau judul karena saya membuatnya tematik, berarti
disesuaikan saja. Kelas 6, tema 4, subtema 1, pembelajaran 5. Pustaka ini sumbernya dari buku siswa kelas 6, tema 4, seperti itu. Kemudian untuk contoh garis besar isi media jabaran materi, nanti yang membedakan hanya ada uraiannya di sini, uraian materinya. Kita mau menyampaikan materi apa? Tentang dari pengertian poster, jenis-jenis poster, bisa dimulai dari seperti itu. Ini saya hanya memberikan satu contoh mapel SPDP. Padahal kalau tematik itu ada 5 mapel, sehingga ya perlu menambahkan untuk mainnya. Selanjutnya yaitu tahapan produksi. Produksi merupakan tahap selanjutnya setelah naskah diterima oleh produser dan sutradara. Tapi ingat kembali, kita karena membuat media video pembelajaran mandiri, kita sebagai produser dan kita sebagai sutradara. Oh, shit. Like something, bro. Coba nanti Bapak Ibu, nih ada trouble. Oke, sudah kembali ya. Sudah. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Pada kegiatan produksi nanti ada langkahnya, ada rembuk naskah. Rembuk naskah itu berarti membahas naskahnya. Kemudian ada penentuan tim produksi, casting atau pencarian film, hunting, pencarian lokasi, ada crew meeting, kemudian ada pengambilan gambar. Kalau saya sendiri, kalau kita ya Bapak Ibu guru untuk membuat video sendiri tidak perlu ini sepertinya ya. Casting ya pemainnya kita sendiri, lokasinya ya di rumah kita sendiri, seperti itu. Oke. Bapak Ibu, adakah yang tidak muncul ini? Ada yang tidak muncul presentasinya, tapi di tempat saya masih presenting, masih menampilkan presentasi. Mungkin sinyal atau hanya satu SD atau semuanya ya? Mohon infonya. Tampilan saya, presentasi saya. Apakah muncul terlihat? Mbak, di Banyuroto muncul. Muncul. Oh, terima muncul, kasih. jelas. Berarti yang ada masalah di SD yang tadi mungkin sinyalnya. Terima kasih, Pak. Saya lanjutkan. Saya ulangi, nggih. Tadi yang casting tidak perlu, nggih. Ini untuk yang profesional. Kemudian kita bisa langsung pengambilan gambar atau syutingnya, rekamannya. Kemudian hasil akhir dari kegiatan produksi yaitu sekumpulan video dan suara dari lapangan yang siap diserahkan kepada editor untuk dipilih sesuai naskah. Selanjutnya yaitu ini tahap pasca produksi, setelah diproduksi videonya. Setelah sekumpulan video dan suara hasil produksi atau syuting diterima oleh editor, maka langkah selanjutnya yaitu tahap pemilihan video dan suara yang terbaik. Video dan suara tersebut kemudian disambung-sambung. Tahap ini meliputi editing, kemudian mixing, pengisian musik, preview, dilihat dulu, uji coba, kemudian jika ada yang salah direvisi, kemudian distribusi atau di penyiaran ya. Hasil akhir dari kegiatan ini yaitu sebuah media video pembelajaran yang siap dimanfaatkan oleh siswa dan guru dalam pembelajaran di kelas. Kemudian ini untuk beberapa persyaratan video pembelajaran ini saya ngambil dari satu sumber. Mungkin nanti akan ada beberapa perbedaan jika beda sumber. Saya belum sempat mencari kajian pustaka untuk yang lainnya. Syarat video pembelajaran yang pertama yaitu video memuat konsep materi yang mendukung pengembangan kecakapan hidup abad 21. Ada HOTS, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi, kemudian ada literasi, serta penguatan pendidikan karakter. Kemudian yang kedua yaitu hilang lagi nih ya suara saya ya, ada hilang? Masih ada. Coba internet dimatikan dulu. Masih terdengar. Kenapa tadi keluar baca? Masih terdengar. Juara nih. Ya.
Maaf Bapak Ibu, ini ada sesuatu yang salah. We are trying to get you back into the meeting. Bentar.
Halo Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar kembali nggih? Tadi ada masalah dengan internet, semoga nanti tetap kan. Ya, bisa. Oke, terdengar jelas. Ini sudah mulia kayaknya. Ini Bapak Ibu sedang proses saya slideshow. Bentar. Saya lanjutkan nih Bapak Ibu untuk syarat video pembelajaran tadi sampai nomor 1, sekarang nomor 2. Strukturnya keluar lagi ya? Aku keluar lagi, ya ampun. Jelas. Wajahnya bagus. Enggak, aku nggak bisa kayak. Rejoin no internet. Oke, maksudnya itu gimana? Halo, bagus. Suaranya tidak terdengar lagi. Sedang trouble mungkin ini. Belum terdengar. Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, sudah bisa masuk. maaf ini sinyalnya nggak stabil ini Pak. Bolak balik keluar terlempar masuk nggih. Ya, sudah dilanjut, sudah bisa. Nggih, terima kasih. Ini masih ada yang komplain suara tidak bisa ditangkap. Tapi ya sama-sama ya ini sudah bisa nggih. Maaf Ya, ini di tidak saya Bernilota sudah slideshow bisa. ya. Saya materinya sudah saya bagikan. Materi sudah saya bagikan lewat link Google Drive saya sudah saya bagikan di grup WA KKG Korwil. Silakan untuk koordinator untuk membagikan link drive saya. Materinya ada di sana. Terima kasih. Nomor 2, tadi struktur video pembelajaran setidaknya terdiri dari identitas, kemudian sinopsis, judul program, nanti memuat mata pelajaran dan kelas, kemudian ada KD-nya, dan juga ada tujuan pembelajarannya. Keluar lagi ya? Keluar lagi? Enggak. Terdengar apa tidak suara saya? Nah iya ini
Maaf terputus-putus. Silahkan saya lanjutkan lagi. Ya. Kemudian video tidak mengandung unsur sara, suku, agama, ras ya. Kemudian ada tidak mengandung politik, pornografi, propaganda, kekerasan, dan promosi dari suatu produk tertentu. Kemudian durasi minimal 4 menit, maksimal 10 menit. Ini video pembelajaran kalau yang waktu terbaiknya. Tetapi kalau kita mau menggunakan sebagai video pembelajaran untuk PAK, itu untuk penilaian, setidaknya 15 menit untuk mendapatkan nilai 1. Kemudian kalau 30 menit itu mendapatkan nilai 2. Silakan bisa dipertimbangkan, jangan hanya cuma 10 menit kalau mau dinilaikan. Kemudian yang nomor 5 yaitu mata pelajaran selain bahasa Indonesia dituliskan subtitlenya. Subtitlenya bahasa Indonesia dituliskan, misalkan pelajaran bahasa Inggris atau itu dituliskan. Kemudian nomor 6 disertakan gambar atau foto untuk memperjelas materi. Selanjutnya yaitu aplikasi untuk mengedit video. Nah, editing video dapat dilakukan menggunakan komputer maupun HP, smartphone, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau saya pribadi, saya lebih suka mengedit menggunakan komputer atau laptop. Kalau menggunakan smartphone, sepertinya jari-jari saya terlalu besar di HP saya, ya. Jadi saya tidak terlalu suka. Kemudian untuk dapat mengedit video, baik di komputer maupun di smartphone, kita perlu menginstal aplikasi editing video ke dalam perangkat kita. Aplikasi editing video yang sekarang tersedia di pasaran sangat beragam. Yang untuk diinstal di komputer, misalnya ada Camtasia, ada Premiere, ada Filmora, Final Cut Pro, Movie Maker, dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk aplikasi editing video untuk diinstal di smartphone, antara lain ada KineMaster, ada Viva Video, ada Video Show, Power Director, dan lain sebagainya. Terima kasih, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Pengenalan dulu tentang video pembelajaran itu apa. Sesi selanjutnya saya akan kita akan praktek bersama untuk pembuatan video pembelajaran dari PowerPoint yang diawali dengan pembuatan PowerPoint-nya dulu. Silakan Bapak Ibu untuk membuka file yang sudah saya bagikan. Di dalamnya terdapat filenya berjudul KKG Adi Mulyo Agus Wijutami ya. Di dalamnya ada aset sound 1, kemudian ada gambar bermain musik, ada materi tadi yang PowerPoint tadi disampaikan saya, kemudian ada membaca, menari, menyanyi, sepak bola, dan template PowerPoint-nya, PPT. PPT itu PowerPoint. Silakan dibuka untuk, apakah sudah mendownload semuanya Bapak Ibu? Atau setidaknya setiap sekolah ada satu biar belajar. Untuk teman-teman yang Bapak Ibu yang sudah mahir membuat PowerPoint, mohon kerjasamanya untuk membantu kolaborasi, membantu teman-teman Bapak Ibu yang mungkin belum bisa di sekolahnya untuk membantu ya. Kita bisa mulai pertama yaitu membuka template PowerPoint-nya. Template PowerPoint, silakan dibuka. Sudah ada yang membuka Bapak Ibu? Sambil saya ngecek suara, karena tadi hilang-hilang, saya cek apakah suara saya terdengar apa tidak. Terdengar jelas. Oke. Silakan dibuka template PowerPoint-nya. Kalau tidak mau menggunakan template PowerPoint ini, nggak apa-apa, nggak masalah Bapak Ibu. Silakan mungkin sudah punya template sendiri atau mau menggunakan template bawaan dari PowerPoint-nya, silakan.
Yang penting nanti tujuan kita sama, kita bisa membuat PowerPoint-nya seperti itu. Jadi untuk sesi ini kita tidak langsung praktek untuk membuat videonya, sabar. Kita buat dulu dari awal, membuat PowerPoint-nya dulu. Untuk teman-teman yang ingin mendownload template seperti ini template-nya sebenarnya slide-nya banyak sekali, tapi ini sudah beberapa saja. Silahkan untuk bisa googling ya, ada yang namanya SlideGo. Nah, itu beberapa template yang cukup menarik, saya juga ini ngambilnya dari SlideGo ya, jadi ada beberapa template lainnya juga. Ini sebenarnya template-nya banyak ya Bapak Ibu, tapi ini sudah saya ambil hanya 5 saja ini untuk latihan. Ini sekedar hanya untuk latihan. Nah, silahkan dibuka, kemudian sambil praktek pelan-pelan saja. Oh, monitor belum sangat terlihat. Oh ya, ntar. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah ya. Tidak terlihat? Sudah, gambar anak-anak kan? Iya, anak cewek pakai kacamata. Nggih. Bukan, itu bukan saya. Nah, kita akan memulai dengan mengetikkan judul. Di sini kalau di template ini sudah ada tulisan-tulisannya dan ada jenis fontnya sesuai dengan template-nya. Sehingga kita bisa mengubah tulisan ini tulisan dari yang back to school, bisa kita ganti. Nah, kita bisa geser-geser juga kita bisa ya. Kita klik ya. Ditaruh kursornya di belakang, delete juga bisa, seperti ini, di delete. Dengan menekan tombol backspace juga bisa ya, satu persatu. Oke. Kemudian, karena tadi gambar yang sudah saya sediakan, gambarnya itu berupa gambar hobi, berarti kita akan membuat latihan membuat yang namanya PowerPoint materi hobi atau kegemaran. Kegemaran. Kalau seperti ini ukuran hurufnya kan terlalu besar. Silakan. Saya harap Bapak Ibu ini ada yang mencoba ya. Untuk yang masih belum pernah membuat atau sudah pernah tapi lupa, sebenarnya sih sama saja dengan dengan Word ya. Tapi kan perlu latihan gitu Bapak Ibu. Ya sedikit-sedikit lah. Silakan diblok. Diblok itu dengan ini menahan ya, terus digeser ini. Kemudian kita pilih ukuran fontnya di bagian atas. Ini ada ukuran font. Kalau ini bawaannya ini 90. Kita bisa mengecilkan mungkin dengan 54. Kalau 54 terlalu kecil, kita bisa menggunakan membesarkan dengan huruf tanda A ini di sini. Kita blok dulu. Nah, punya saya nggak mau kegeser ini, kenapa nih? Nggak mau, gue kan hilang. Nah, di blok lagi kita bisa membesarkan dan mengecilkan dengan huruf A yang ada di samping
tulisan 90 ini, kan ukuran 90, bisa kita kecilkan seperti ini. Oh ya, cukup. Kemudian kita bisa mengubah warnanya. Ini di huruf A, yang font color ada tulisannya ya. Ini sama dengan yang lainnya. Misalkan warna merah, seperti itu. Kemudian yang bawah ini juga bisa kita ganti. Ini kan tulisan bawaan dari sana. Klik, klik, klik. Sip. Mau diklik ya. Kok nggak mau diklik punya saya ya? Ini kayaknya malu karena ditampilkan nih, dilihat sekecamatan nih. Ini Pak nih. Ganti ya Pak laptopnya ya Pak. Udah banyak banget ini aplikasinya. Wah, ini nggak tahu, coba nanti saya ganti slide dulu. Waduh, mati nih. PowerPoint saya nggak bisa ngeklik bawahnya. Ganti backgroundnya Mbak, diulang. Silakan Ki Bapak Ibu. Kepripun Pak? Ganti backgroundnya diulang. Mengganti backgroundnya. Cara mengganti background. Background yang ini saya belum ganti background Pak, tapi mengganti tulisan ini, tulisan yang kegemaran ini. Nggih. Nanti Pak, ini agak error nih laptopnya. Ini saya klik nggak aktif kursornya. Coba saya buka PowerPoint kosong aja. Coba sama aja nih Bapak Ibu, ini hanya bedanya ini menggunakan template. Coba saya blank presentation. Error lagi apa enggak ya PowerPoint-nya? Nah. Oke. Maaf Bapak Ibu, saya beralih ke template bawaan dari PowerPoint-nya. Ini saya buka caranya. Tadi saya ulangi, saya tutup dulu. Ini untuk membuka, ini kan tadi ini error nih tadi. Nah, sekarang udah bisa. Allahu Akbar. Oh iya bisa. Nih, caranya tadi diblok Bapak, Ibu. Dengan menekan tangan kiri, menekan ini apa sih ya ini? Tombol yang kiri, yang mouse kiri. Ya, mouse kiri yang ditekan, kemudian yang tangan kanan menekan, nah menggeser. Jadi itu namanya ngeblok. Nah, ngeblok itu untuk mengubah ukurannya, ukuran hurufnya, dan juga untuk mengubah warnanya itu dengan mengeblok. Misalkan saya ganti lagi warnanya jadi warna kuning. Oh enggak, oh iya Bapak Ibu, dalam pembuatan video pembelajaran PowerPoint-nya juga itu harus memperhatikan warna. Jangan sampai warnanya seperti ngeblur, tidak terlihat. Kalau saya ini menggunakan warna kuning kan, kalau di tampilan di sini tidak terlihat. Kita bisa menggunakan warna-warna yang terlihat yang merah seperti itu. Nah, itu kan terlihat dengan jelas seperti itu. Jadi ada pemilihan warnanya. Kemudian juga ada, sebenarnya bukan ketentuan secara resmi ya, kalau menggunakan PowerPoint jangan menggunakan warna yang bermacam-macam. Cukup setidaknya hanya 3 warna. Kemudian juga hurufnya. Diharapkan ketika menggunakan PowerPoint, huruf dari PowerPoint slide 1 sampai slide terakhir itu jenis hurufnya sama. Maksudnya ya setidaknya 2 lah boleh. Kalau misalkan setiap slide ini fontnya jenis hurufnya ini, slide 2 ini, slide 3 ini, nanti akan menimbulkan apa ya, kebingungan yang melihat lah. Pusing juga mungkin ya, berubah-ubah seperti itu. Jadi PowerPoint-nya tahun berapa ini? Bu. Saya PowerPoint 2019 Bapak. Ini saya tampilan Office 365 versi offline. Sama saja Bapak. Untuk punya Bapak PowerPoint berapa? 2010. 2010. Enggak apa-apa Pak, di atas itu kan di home. Di sini di home itu nanti kan tetap ada pilihan untuk yang Engelbert itu jenis fontnya. Kalau kita biasa di
Word itu kan menggunakan Arial, Calibri. Kalau ini bawaan dari template itu jenis font Engelbert. Kemudian ini fontnya ini sebenarnya sama aja, cuman agak beda sedikit aja, Pak. Tapi untuk isiannya di dalamnya ya sama, ada seperti ininya juga, walaupun menggunakan Office 2010. Oh, nggih Bapak Ibu, sekaligus saya Bagus. informasikan saja di sini. Untuk pembuatan PowerPoint itu sebenarnya kan bebas nih, bisa menggunakan 2010, 2013, 2016, 2019. Kalau memang punya saya itu Office itu sama seperti Power 2019, Office saya 2019. Silakan untuk yang mau ya silakan untuk mengupgrade untuk menginstal software apa yang lebih tinggi ya, mungkin 2016 seperti itu, nih, agar jangan ya menyesuaikanlah dengan perkembangan zaman. Ya seperti itu. Silakan bagi yang mau. Ini bukan suatu keharusan, nggih. Saya mau bukan Boleh. promosi ya. Bagus. Nggih. Bagus. Dalam Pak Sigit. Nggih. Boleh minta aplikasinya itu untuk PowerPoint 2019. Oh, nggih, itu juga banyak Pak di Google. Ya coba nanti saya carikan. Kalau punya saya ini adalah Office 365 tapi versi online. Saya juga ini beli. Oh ya, maaf, versi online offline. Kalau yang kemarin dari Microsoft itu yang diberikan akun oleh Bapak Fajar, itu adalah Office 365 tapi itu versi online. Sehingga kalau kita mau mengakses, kita harus terkonek dengan internet. Tapi saya ini punya Office 365 yang versi offline. Saya juga beli, jadi tidak bisa dibagi-bagi, Pak. Maaf. Jadi versi, jenengan itu aja yang Office 2019, yang nanti kan banyak di googling aja, di googling ada. Ini saya lanjutkan, silakan Bapak Ibu. Kok bisa dibagi? Silakan untuk mengotak-atik. Sekarang kita misalkan ini judulnya sudah nggih Bapak Ibu, kita bisa menambahkan gambarnya. Saya misalkan ini tak tulis, saya ganti di sini kelas. Kelas berapa ini kegemaran Bu Wiji? Kelas 1 ya misalnya. Materi kelas 1 SD. Tema 2. Tema 2 apa? Udahlah ya. Ini bisa ditambahkan dilengkapi dengan nama temanya juga bisa, ini diperbesar, bisa. Ini jangan lupa di kotaknya diperbesar juga, seperti ini. Nah, ini bisa ditambahkan juga di sini judulnya, kemudian identitasnya untuk kelas berapa. Jangan lupa untuk kelasnya, untuk kelas berapa, tema berapa, atau untuk mapel apa. Kalau yang bukan tema, jangan lupa juga bisa ditambahkan identitas kita. Misalkan Bu Agus Wiji Utami bisa ditambahkan di sini di depan, slide pertama. Kemudian kita lanjut untuk slide yang kedua. Slide yang kedua ini juga masih bawaan dari template. Kita bisa menghapusnya dulu Bapak Ibu. Kita klik di sini. Kalau kita klik di hurufnya itu akan muncul segi 4 seperti ini. Kita bisa delete ya. Nah, kemudian masih ada satu ini bisa di delete. Atau ini bisa langsung kita tuliskan di sini juga bisa. Ini saya delete. Kemudian ini ada gambar dari template ini bisa digeser Bapak Ibu. Ini kan posisinya di tengah. Kita bisa menggeser. Jangan nutupin lah di pinggir, boleh. Tapi ada beberapa nanti yang tidak bisa digeser. Kalau yang ini bisa digeser, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Besarkan dan kecilkan itu nanti ngambil di pojoknya. Di pojok sini nanti tandanya akan berubah. Nah, itu dibesarkan, dikecilkan, bisa. Kemudian yang tulisan bawaan template seperti our story, ini kita bisa klik, kemudian kita drag, kita geser. Tangan kiri pegang mouse kiri, tangan kanan geser ke atas. Nah, jadilah di atas. Kemudian kita klik dalamnya, klik-klik. Nah, double klik itu untuk ngeblok, jadi terblok. Double klik itu klik 2 kali. Nah, kemudian kita ganti kata-katanya, misalkan jenis kegemaran.
Maran. Seperti itu. Kemudian kita menambahkan gambar. Menambahkan gambar tadi yang sudah ada di sini. Di folder yang diunduh. Bapak Ibu, silakan ini gambarnya kalau mau dijadikan dalam satu slide, kita bisa ngopi semuanya sekaligus. Tapi kalau mau satu slide 2 gambar saja, oke, 2 gambar kita berarti cukup pilih 2 gambar bebas. Misalkan menyanyi, kita klik, pilih, kemudian satu lagi pilih, klik, kemudian copy. Copy itu bisa klik kanan, copy, bisa juga dengan Ctrl CTRL ditambah huruf C. Ini bisa dengan copy di sini, copy. Kemudian kita masukkan ke dalam PowerPoint, di sini, di slide sini, taruh sini, kemudian klik kanan, kemudian paste tanda ini. Apa ini ya? Nah, ada 2 gambar yang saya copy, ternyata numpuk, gede-gede lagi. Nah, kita bisa mengecilkannya. Dari yang depan kita klik, nah kita lihat di pojokan itu akan ada tanda. Ini tadinya kan tandanya segi 4 nih. Halo, perhatikan. Di sini kita tandanya akan berubah. Kita kecilkan seperti ini, tarik ke bawah agar kecil. Gambar satunya juga sama, diklik, kemudian kita kecilkan, tarik dari pojok. Mengecilkannya biar langsung kecil dari pojok. Nah, seperti ini. Sudah ada 2 gambar. Kita atur. Oh ya, ini yang gambar karena ini judulnya jenis-jenis kegemaran. Saya akan hapus saja deh ini yang gambar tasnya. Dah. Kalau menghapus itu tinggal diklik delete ya. Kemudian silakan untuk diatur. Nah, ditarik kurang gede. Ini atur seperti ini. Oh ya Bapak Ibu, untuk mencari gambar, kita mencari gambar itu kalau bisa agar transparan seperti ini, itu adalah formatnya PNG. Jadi ketika kita googling, kita mencarinya PNG. Ini kan tidak ada kan background putih-putihnya ini. Kalau kita cermati kan tidak ada putih-putih kotak, padahal ini gambarnya kotak, ya kan? Kalau tidak PNG itu akan muncul putih-putih di belakang sini. Nah, kalau ini kan lebih cantik, tidak ada putih-putihnya. Saya akan contohkan untuk mencari di Google bagaimana sih caranya mencari gambar PNG. Klik tanda tambah ya untuk menambahkan browser, buka tab. Ini namanya tab. Set. Gak mau diklik. Karena, waduh langsung buka tab banyak jadinya. Karena saya melihat beberapa video pembelajaran itu sudah cantik banget gambarnya. Tetapi masih ada putih-putihnya di belakang. Saya akan contohkan dulu. Saya tutup dulu ntar. Nah, jadi cara carinya ini, terus kita tuliskan misalkan gambar menyanyi. Gambar apa lagi? Gambar menyanyi, terus belakangnya ditambahi kartun. Kalau saya sukanya kartun. Misalkan gambar menyanyi kartun. Maaf, masih loading. Waduh, loadingnya lama sekali nih punya saya. Nulis kartun aja nggak nongol-nongol. Silakan Bapak Ibu bisa mencoba ya. Ini gambarnya, menulisnya gambar menyanyi kartun, belakangnya ditulis PNG. Jadi nanti akan muncul pilihan-pilihan gambar yang belakangnya tidak. Nah, gambar kartun PNG. Tidak ada background putihnya, itu akan lebih cantik. Sedang ubur-ubur. Oke.
Nah, ini contoh-contohnya. Kalau misalkan ini, kita klik pilih satu. Ya silakan yang mau bertanya. Tanya apa? Udah? Oh, udah. Bisa. Ini contohnya. Saya sambil buka internet lama juga. Nah, ini di sini ada tulisan, bisa dilihat ini di bawah gambar yang saya lingkari sini ada tulisan PNG download. Nah, nanti biasanya backgroundnya itu di sini akan kotak-kotak seperti ini. Nah, kotak-kotak ini nanti ketika kita download itu tidak akan kotak-kotak, ini akan menjadi transparan sehingga tidak terlihat kotak-kotak seperti ini. Jadi sekali lagi cara mencari gambar yang lebih cantik agar tidak terlihat backgroundnya yaitu dengan menuliskan kata PNG di belakang pencarian kita. Seperti itu. Nah, jadi gambarnya akan cantik seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita bisa menambahkan juga tulisan keterangan. Ini jenis-jenis kegemaran. Kegemarannya apa sih? Misalkan ini tambahi berarti sepak bola. Berarti menambahkannya dengan insert di atas, ini sebelahnya home. Punya saya subtitling udah dihapus. Kalau sudah dihapus nggak apa-apa. Kita mulai dari insert. Aduh, PowerPoint-nya not responding. Oke. Terus pilih save. Kenapa save? Kan nggak mau buat bentuk. Iya, tapi untuk menulisnya di situ nanti adanya di dalam. Klik save. Terus pilih ini yang ada kotakan nih di basic save. Sama aja di sini dan di sini sama aja. Yang di sini yang baru digunakan, yang sering digunakan. Yang di sini nih. Yang ada huruf A kita pilih itu, kemudian kita taruh di sini. Nah, diatur ke besarnya berapa, terus kita tuliskan, tulis biasa sepak bola misalnya. Bermain sepak bola. Bermain sepak bola. Warna bawaan itu akan warna hitam, kita bisa mengubahnya dengan cara yang sama, yaitu dengan membloknya, blok tulisan bermain sepak bolanya. Blok, kemudian di sini ada pilihan. Kalau ini bawaan dari sini Arial, kita bisa mengganti huruf-huruf lainnya. Misalkanlah saya ngambil yang gampang aja ini. Aharoni, terserah bebas ya. Hampir sama dengan Arial. Terus ukurannya bisa digedein dengan huruf A yang lebih besar. Kalau ingin membesarkan dengan huruf A yang lebih besar. Kalau yang mengecilkan yang A yang ini, yang sampingnya yang lebih kecil. Yang ini A lebih besar. Nah, 28. Kok 28 ini ukurannya besar, terus ini bisa digeser. Oke. Bermain sepak bola. Terus bisa kita blok, kita ganti warnanya. Warna yang terlihat. Nah, seperti itu. Terus untuk nulis satunya bagaimana ini yang menyanyi? Kita bisa dengan ngeblok ngopi. Yang bermain sepak bola biar warna dan ukurannya sudah sama. Kita bisa ngopi dari kata bermain sepak bola ini. Duh, error lagi, bentar. Bentar. Punya saya masih loading Bapak Ibu, ini macet lagi, nggak bisa diklik. Yang bermain sepak bolanya, diklik, di copy, kemudian nanti taruh di bawah yang gambar menyanyi ini.
Tapi belum bisa nih. Ini sama seperti ngopi biasa. Ngopi tulisan, bukan ngopi kopi. Punyaku macet. Punyaku macet ya. Kenapa gimana? Digeser aja nih, disesuaikan dengan tempatnya ya. Sudah bagus. Ajari temannya yang belum. Teman-teman, silakan yang Bapak Ibu guru yang masih muda, tolong bisa diajari, dibimbing yang belum. Punya saya macet nih. Silahkan seperti itu dulu. Kalau tidak sama ukurannya, itu diblok dulu. Pastikan di kotakan sini yang atas, ini di bagian font, itu ukurannya sama. Kalau ukurannya sudah di sini 28, ya mesti sama ukurannya. Cuman ngopi tapi ukurannya tidak sama. Kalau ngopi harusnya ukurannya sama. Mungkin terlihat tidak sama, tapi sama. Oh, bermainnya sepak bola ini emang dua itu. Harusnya kan satu kotakan ini. Kalau mau menulis bermain sepak bola, berarti kan kotakan teksnya itu satu. Jangan dipisah bermain sendiri, sepak bola sendiri. Aduh, punya saya macet nih. Silakan Bapak Ibu yang tidak macet, yang itu bisa dicoba memasukkan gambar di slide berikutnya, memasukkan gambar yang lainnya dan menambahkan ini. Sepertinya ya, ini saya harus ganti laptop. Sudah? Oke. Sepertinya ini sudah disuruh berhenti saja kayaknya. Kayaknya cocok kayaknya lho, Mbak. Oh, enggak, Pak, cocok, Pak. Nanti saya kasih tugas ya, Pak. Laptopnya kesel. Ini punya saya nih. Nggak bisa jalan nih. Saya klik bermain sepak bola tapi nggak jalan. Iya. Tinggal 15 menit lagi waktunya. Silahkan saya buka sesi untuk bertanya saja. Untuk mungkin ada yang tanya, lah besok Sabtu besok KKG-nya materinya apa? Insya Allah materinya itu melanjutkan Pak Edi, yaitu Google Classroom. Sedangkan materi saya ya besok lagi terakhiran seperti itu. Tetapi untuk kalian Bapak Ibu untuk mulai membuat idenya silakan bisa dari sekarang, bisa untuk membuat PowerPoint-nya dulu. Kalau sudah sangat tidak sabar, harus ngebet banget, silakan bisa untuk nyari video di YouTube juga banyak. Nanti banyak cara, ya banyak cara untuk menjadikan sebagai video. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Aduh, bermain sepak bola. Kami macet, Mak. Atau saya ingin, silakan dari, ya ada yang tanya apa tidak ya?
Jadi rencana saya seperti ini. Ini untuk latihan, kita menggunakan yang sama seperti ini. Nanti jika ada yang buat ini ya nggak apa-apa. Ini hanya untuk latihan saja seperti itu. Nanti jika ada yang langsung membuat sesuai dengan materi kita, itu juga boleh. Misalkan aku nggak mau lah nulis itu jenis-jenis kegemaran, itu kelas 1, aku kelas 6, aku mau buat materi ini, monggo silakan. Aku juga nggak mau menggunakan template yang dari Bu Agus, ya monggo silakan, semuanya bebas. Yang penting saya harapkan kita mulai belajar membuat PowerPoint dari nol. Ini untuk sesi ini sebenarnya saya juga mau memberikan animasi, sampai animasi seperti itu. Tapi ternyata ini PowerPoint saya sedang ngambek, ini macet, jadi tidak bisa diklik, ini punya saya. Ya, silakan bisa untuk membuat materinya sampai ke animasinya. Untuk pertemuan selanjutnya baru kita akan produksi mulai dengan merekam suara dan juga untuk menyimpannya. Seperti itu. Lalu bagaimana Bu dengan misalnya ditanya, ini materi video pembelajaran ini 6 kali, mau ngapain aja 6 kali itu? Apakah hanya membahas tentang PowerPoint? Untuk PowerPoint, saya rencanakan itu hanya 3 kali. Kalau pertemuan ini sudah dianggap pertama, berarti saya menganggap ini sudah bisa membuat PowerPoint. Atau ya bisa besok kita pertemuan kedua, kita ulangi dari membuat PowerPoint, kemudian juga merekam suara dan membuat menjadi video. Untuk pertemuan 3 yang selanjutnya, itu di judul proposal itu sih video pembelajaran lanjutan ya. Tapi perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, saya di sini juga posisinya sama-sama belajar. Saya juga pemula, saya belum ahli. Sehingga yuk sama-sama sharing. Mungkin di antara kita ada Bapak Ibu yang memang sudah lebih lebih bisa, lebih paham. Nanti kita bisa sharing bersama seperti itu. Sehingga mungkin ilmunya tidak hanya dari saya, karena ilmu saya juga masih sedikit seperti itu. Kita bagi-bagi bareng-bareng sama-sama seperti itu. Jadi yang 3 pertemuan belakang, nanti saya niatkan menggunakan aplikasi, bukan menggunakan PowerPoint rencana saya. Tinggal nanti bagaimana, mungkin ada saran dari Bapak Ibu, saya tampung seperti itu. Jadi pertemuan 1, 2, 3 bahas video pembelajaran ini tentang menggunakan PowerPoint, yang 3 belakang menggunakan aplikasi. Mungkin ada pertanyaan, aplikasi apa yang kita gunakan? Kita bisa nanti milih tinggal menggunakan KineMaster, tapi nanti prakteknya menggunakan HP atau mau menggunakan Camtasia. Kalau saya sendiri lebih memilih untuk nanti menggunakan Camtasia. Saya niatnya Camtasia biar bisa di laptop lah. Saya lebih milih untuk yang di laptop. Terus bagaimana? Karena ini ada 2 paket, video pembelajaran pemula dan video pembelajaran lanjutan. Apakah 2 paket itu ada tugas video semuanya? Rencana saya tidak. Rencana saya walaupun ini 2 paket pembuatan video pembelajaran, tetap tugasnya hanya 1. Nanti tinggal Bapak Ibu memilih mau menggunakan video yang dari PowerPoint atau memilih mengumpulkan tugas video pembelajaran yang dari aplikasi. Seperti itu. Jadi untuk materi aplikasi ibaratnya saya itu sebagai materi lanjutan saja. Wajib mengikuti, tapi kalau tugas tidak wajib seperti itu. Artian wajibnya hanya 1, wajib mengumpulkan video. Tapi dari PowerPoint itu yang wajib seperti itu. Kalau mau Bu, saya tidak membuat video yang dari PowerPoint, saya mau buat videonya yang dari KineMaster. Boleh ding, boleh. Yang penting ada bukti kalau kita sudah belajar membuat video seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Bagus. Dalam Pak. Nggih. Coba bagus yang sudah pernah mencoba, di mana untuk membuat video pembelajaran dalam 1 pertemuan membutuhkan waktu berapa menit? Oke, terima kasih Pak Sigit.
Kalau video pembelajaran yang biasa saya buat, yang perharian saya buat itu saya membuatnya tematik. Tematik sesuai dengan buku tema. Mulai kalau saat ini untuk pembelajaran besok kelas 6 Kak, saya kan tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Saya belum punya apa-apa sampai saat ini. Untuk saat ini nanti saya sore biasanya. Saya yang penting sudah ada modal buku siswa yang soft file dan ada buku guru. Itu mulai buat, ya sama Pak, saya karena basisnya saya membuat menggunakan PowerPoint, saya buat PowerPoint-nya dulu. PowerPoint berapa isinya, berapa slide tergantung dengan materinya, seperti itu. Itu kurang lebih berapa menit ya? Ya, 15 menit deh, 15 menit kalau cuma copy paste ya, tidak menambahkan materi lain dari Google, ya 15-20 menit. Kemudian ditambahkan nanti merekam. Merekam itu saya materinya juga sesuai dengan itu kan, panjang pendeknya ya sesuai itu. Misalkan ya sesuai lah 9 menit. Nah, misalkan 9 menit itu untuk merekamnya saja, Pak. Seperti itu. Merekam terus membuat itu berarti setengah jam. Kemudian nanti menyimpan. Menyimpan itu bisa ditinggal. Menyimpan itu, penyimpanan nanti akan ada tanda kalau video kita sedang tersimpan, itu bisa kita tinggal ngapa-ngapain. Nah, itu lamanya juga tergantung dengan besarnya file. Misalkan bisa 10 menit, seperti itu. Berarti 20 tambah 9, anggapnya 30 tambah 10, 40 menit. Ya, sekitar itu, Pak. 40 menit itu untuk membuat satu video pembelajaran. Untuk yang materinya tinggal copy paste dari buku siswa. Kalau materinya mencari tambahan lain dari Google, gambarnya nyari lagi dari Google, itu tentu akan membutuhkan waktu yang lama, lebih lama, seperti itu. Tinggal nanti di-upload di YouTube. Ya, ini kan kemudian ini ada ini kan Bu Agus yang sudah terbiasa. Bagi mereka teman-teman yang belum biasa, mungkin bisa lebih dari 1 jam bahkan 2 jam atau lebih untuk persiapan itu dan sebagainya. Nah ya, dimana kami jujur saja ini untuk video pembelajaran memang belum bisa kami laksanakan. Karena apa? Yaitu dengan kemampuan kami yang untuk aplikasi dan sebagainya memang kami ya tidak bisa. Kalau memang kami bisa berarti kami hanya tanya kepada temannya. Kalau kami tidak bisa tidak menemukan tanya kepada temannya, otomatis ya semampu kami hanya menyampaikan kepada anak-anak kami gitu. Seperti itu, bagus. Nggih, Pak. Ya, karena kesepakatan KKG ya, kita memang harus ada hasilnya. Memang sebenarnya KKG itu, saya pikir KKG ini berat loh, karena setiap materi ada tugas, setiap materi ada tugas. Harusnya kalau 7 paket, kita malah bisa dapat nilai 7 kalau diklat, karena diklat juga, tapi kan ini hanya sekedar KKG, nggih. Ya, silakan konsekuensi saja untuk tetap berusaha membuat seperti itu. Nanti saya pikir untuk membuat PowerPoint itu lebih sederhana loh Pak, untuk membuat video pembelajaran dari PowerPoint. Itu kalau tadi ada yang tanya, bagus durasi video yang dibuat melalui PowerPoint maksimal berapa menit durasinya? Bebas Pak, kalau misalkan itu tergantung materinya saja yang disampaikan berapa. Saya pikir kalau durasi itu, kalau tadi sesuai yang di syarat video itu kan 4-10. Tapi untuk latihan ini, untuk tugas ini, silakan disesuaikan saja, tapi setidaknya minimal ya 2 menit lah, minimal. Malah seharusnya ada minimal 3 menit. Kalau maksimalnya berapa, monggo. Konsekuensi ketika nanti semakin lama videonya, nanti renderingnya, penyimpanannya itu akan semakin lama. Dan filenya juga akan tentu lebih besar, seperti itu. Jadi silakan 5 slide saja juga nggak apa-apa. Karena inti dari video pembelajaran itu kan yang penting tersampaikan materi kita sesuai dengan tujuannya. Tidak harus banyak slide seperti itu. Misalkan ini contoh yang template PowerPoint ini kan 5 slide. Slide pertama judul sama pengenalan, slide terakhir terima kasih. Berarti isinya hanya 3 slide. Ya silakan kalau jenengan mampu
yang penting apa ya, materinya mampu tercakup dalam 3 slide itu, seperti itu. Satu indikator saja juga nggak apa-apa, karena untuk latihan. Ini kan misalkan ini siswa dapat menyebutkan, oh ya maaf, ini harusnya tadi setelah judul itu ada tulisan tujuan pembelajaran, ya. Jadi tujuan pembelajarannya apa? Setelah melihat video, setelah apa siswa dapat menyebutkan jenis-jenis kegemaran. Udah cukup satu indikator itu saja juga tidak apa-apa. Yang penting karena memang kita baru belajar. Oke. Untuk ada tepaknya, Pak Sigit, sepertinya kan sekarang lagi zaman rame-ramenya PPG. Para mahasiswa PPG pun mereka itu selalu ada tuntutan untuk membuat media pembelajaran. Banyak teman-teman PPG juga nanya ke saya, bagaimana sih cara buatnya? Ya, silakan yang paling mudah bagi saya itu menggunakan PowerPoint. Mbak Titi juga kemarin sepertinya saya rasa sudah bisa. Kemarin sudah praktek Mbak Titi. Dan kemarin juga sudah rendering Mbak Titi. Kemudian apa tadi ya, mau ngomong apa ya? Kenapa harus membuat PowerPoint ini saya pikir lebih mudah? Karena kita tidak terlihat ekspresi kita ibaratnya. Kalau kita membuat video yang langsung keseluruhan, kita menyampaikan langsung, itu nanti perlu peralatan juga yang lebih, karena kita bisa menampilkan ekspresi kita, muka kita, mungkin itu akan salahnya lebih sering, lebih banyak yang harus diedit. Kalau kita ini kan menampilkan suara saja, sehingga itu juga meminimalisir bagi Bapak Ibu yang mungkin kurang percaya diri ketika tampil di kamera seperti itu. Jadi kan tidak perlu dandan dulu atau apa, bagaimana. Jadi kan langsung bersuara dok. Ya berarti kan tidak harus dengan wajah kita ya, artinya boleh suara tok. Nggih, betul. Ya terima kasih, bagus. Nggih, semangat Pak Sigit. Terus sebenarnya mungkin ada yang tanya juga, Mbak, bisa nggak sih kalau kita menggunakan PowerPoint terus menampilkan wajah kita? Bisa. Itu menggunakan PowerPoint 2019, nanti ketika slideshow, itu nanti akan ada tampilan kamera yang bisa dinyalakan. Itu akan muncul wajah kita, seperti itu. Tapi saya rasa untuk belajar tidak perlu pakai yang PowerPoint 2019, pakai yang 2016 saja, itu sudah cukup bagus untuk kita mengeksplor lebih dari PowerPoint 2016. Kemudian, jadi yang wajib itu mengumpulkan video pembelajaran menggunakan PowerPoint, Ibu. Iya, Pak Gianto. Nggih. Silakan yang wajib saya pikir menggunakan PowerPoint. Seperti saya sampaikan tadi, tidak banyak tidak apa-apa, cukup satu indikator pun tidak apa-apa. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Jadi inti dari pertemuan hari ini kita mengenal tentang video pembelajaran itu apa sih. Kemudian kita nanti akan memulai, oh ini EDN Meles mengacungkan jari, ada apa? Pertanyaan kah? Oh ya Bapak Ibu, di Microsoft Teams ini itu ada yang namanya tangan ini, raise your hand. Kalau mengangkat tangan itu tandanya itu akan bertanya seperti itu. Saya pikir mungkin tidak jadi tanya, sudah diturunkan tangannya. Oke, terima kasih Meles. Lanjut apa tadi ya? Tadi sampai mana? Iya. Oh ya sudahlah. Mungkin demikian Bapak Ibu. Silakan untuk mulai membuat PowerPoint sesuai materi saja nggak apa-apa. Tidak perlu banyak, satu indikator saja cukup. Saya pikir seperti itu. Apabila ada banyak salah kata, mungkin dari Pak Juaran, apakah dari Bu Daryanti, monggo ingin menyampaikan sebelum saya tutup nanti sebagai host. Bu Daryati mungkin akan memberi sambutan. Monggo Bu Daryati. Oke, terima monggo. Terima kasih Bu Wici, apresiasi yang tinggi karena sudah bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, menyemangati teman-teman dan sungguh materi yang sangat luar biasa
untuk kita semuanya. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi kaitannya dengan belajar dari rumah saat ini sungguh sangat terkendala apabila teman-teman tidak mempunyai tambahan keahlian kaitannya dengan pembuatan video pembelajaran. Perlu disampaikan juga kepada teman-temanku semuanya bahwa membuat video pembelajaran apabila dirangkai atau dirumuskan dalam satu karya publikasi ilmiah bisa menjadi satu karya best practice, best practice dengan video pembelajaran. Kemudian nanti dirangkai menjadi satu makalah best practice, cukup dipublikasikan di perpustakaan sekolah. Nampaknya ini yang belum banyak teman-teman melirik, ya, itu angka kreditnya 2 untuk best practice. Kemudian dari best practice ini, misalkan video pembelajaran ditingkatkan jadi satu karya penelitian tindakan kelas, ya, meskipun ini di pandemi COVID-19, tapi teman-teman tetap bisa berkarya penelitian tindakan kelas, hanya ruang kelasnya berbeda karena ini kita menggunakan obatnya adalah melalui tayangan video pembelajaran yang bisa disaksikan oleh para siswa melalui media virtual. Jadi tetap bisa melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan angka kreditnya 4, ya, padahal obatnya 1, video pembelajaran. Setelah PTK-nya sudah, nanti bisa dirangkum menjadi satu sistematika jurnal, ya, jurnal penelitian. Nanti kita bantu apabila mau dijurnalkan tingkat kabupaten, nanti saya siap membantu untuk masuk di jurnal Begawan ataupun Bejana. Itu untuk teman-teman. Kemudian tingkat kabupaten angka kreditnya 1. Jadi dari karya membuat video pembelajaran bisa menjadi modal di Dupak tahunan, best practice nilainya 2, PTK-nya 4, berarti 6, ya, tambah masuk jurnal 1. Sudah mendapat nilai 7, begitu. Monggo mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dari pemahaman siang ini, materi siang ini sungguh sangat bermanfaat untuk kita semuanya, dan ke depan mudah-mudahan teman-teman bisa menindaklanjuti tugas-tugas, ya, tadi yang diberikan oleh Bu Agus, ya, yang ke depan lebih pentingnya lagi adalah bisa dipraktikkan dalam pembelajaran dari rumah ketika pandemi COVID-19 ini. Di akhir kata, tetap saya menyampaikan pada teman-teman untuk tetap menjaga protokol, gunakan masker, ya, jaga jarak, dan cuci tangan. Itu mudah-mudahan semuanya sehat, salam kompak dan syukur. Ya. Terima kasih, sekekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Daryati atas sambutan dan juga motivasinya, Bapak Ibu. Satu video bisa menjadi berapa tadi, 9, ya, dari satu video itu. Bisa ditambah lagi untuk tadi pembuatan media pembelajaran. Kalau 30 menit dapat lagi 2. Cuman 1 dong dari video. Bapak dan Ibu, sampailah kita pada penghujung acara. Saya selaku host juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Saya juga mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada banyak salah kata dan hilaf. Mari kita tutup acara KKG pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salkomsel.